sentuhan yang mengubah aib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah kisah tentang Allah yang turun tangan menyentuh manusia. Saudara, tapi yang luar biasa adalah dia tidak menyentuh yang sempurna. Dia menyentuh yang dianggap najis. Dia menyentuh aib dia. Dan dari sentuhan ilahi ini lahirlah penebusan. Saudara, Matius 1 tidak dimulai dengan malaikat no, tidak ada gembala-gembalaan, bahkan belum ada dengan kata palungan. Tapi tahukah saudara uniknya dari Matius 1, ini dimulai dengan daftar nama yang awalnya buat kita ngantuk, saudara. Silsilah Yesus Kristus ketika dia berinkarnasi jadi manusia di dunia ini, saudara. Kalau kita baca dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa di balik deretan nama yang terlihat biasa, tersembunyi rahmat yang luar biasa, saudara. Karena di tengah daftar panjang para pria, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, tiba-tiba muncul 5 nama perempuan. Dan semua nama itu bukan perempuan yang sempurna, melainkan perempuan yang penuh luka, aib, dan masa lalu. Saudara, kelima perempuan ini yang pertama, Tamar. Siapa dia? Perempuan yang menyamar dengan selendangnya supaya dikira pelacur untuk bisa tidur dengan mertuanya sendiri, Yehuda, demi keadilan, demi hak yang dia inginkan. Saudara, ada Rahab. Dia pelacur Yeriko, namun dialah yang menyelamatkan pengintai Israel. Saudara, ada juga yang bernama Ruth, dia perempuan asing dari Moab. Ada juga Batseba, namun tidak disebut Batseba, melainkan istri Uriah. Supaya Uriah adalah darah yang tidak bersalah, dan kisah kelamnya dengan Daud akan selalu diingat antara Batseba dengan Daud. Dan ada Maria. Inilah gadis muda yang mengandung tanpa celah, tanpa suami, tetapi dianggap ternoda oleh dunia ini. Dan silsilah Mesias penuh dengan nama-nama yang seharusnya disembunyikan. Namun justru di sanalah Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan tidak datang untuk menyingkirkan aibmu, tetapi untuk menyentuhnya. Dan dari situ melahirkan kemuliaannya. Ketika Tuhan menyentuh aibmu, Tuhan kita tidak pernah malu dengan kisah hidup kita. Dia tidak menjauh dari bagian hidup yang paling ingin kita sembunyikan. Justru Tuhan ingin mendekat, menyentuh, dan menjadikannya palungan kasih karunia. Saudara, bila kita lihat ada 3 cara Tuhan menyentuh aib dan menenun rahmatnya yang besar dalam silsilah Mesias. Saudara, pesan yang pertama dari sini, sentuhan Tuhan atas aib penolakan. Tuhan akan menjadikan yang ditolak menjadi sumber pemulihan. Tuhan akan menjadikan yang ditolak menjadi sumber pemulihan. Saudara, kisah Tamar di Kejadian 38, Tamar 2 kali menjadi janda. Ia dijanjikan sesuatu, tapi dikhianati. Ia dianggap najis dan hampir dibakar karena disalahpahami. Saudara, namun Allah menolak untuk membiarkan kisahnya berakhir di sana. Dari rahim Tamar lahirlah Peres, leluhur Daud dan Yesus. Allah menyentuh aib penolakan dan menenunnya menjadi awal silsilah penebusan. Saudara, berapa banyak dari kita yang pernah ditolak, disalahpahami, dan dilupakan. Saudara, tapi Tuhan berkata, aku masih bisa pakai itu. Tamar mengajarkan luka bisa jadi rahim bagi rencana Allah. Saudara, itu seperti di Jepang ada seni tradisional bernama kintsugi. Ini bejana retak diperbaki dengan emas cair. Saudara, retakan itu tidak disembunyikan, tapi justru dibiarkan terlihat, karena disitulah keindahannya. Diretakannya akan menjadi pusat keindahannya. Begitu pula Tuhan kita. Dia tidak pernah menghapus aib ataupun retakan-retakan kita.
masa lalu kita. Dia ingin menonjolkan itu karena ingin mengisinya dengan rahmat kasih karunia-Nya. Di tangan Tuhan, retakan bukan cacat, itu tempat rahmat mengalir. Kalau engkau ditolak manusia, jangan menyerah. Karena mungkin seperti Tamar, Tuhan sedang menulis garis pertama dari silsilah anugerah di hidupmu. Saudara, pesan yang kedua dari sini, sentuhan Tuhan atas aib masa lalu. Tuhan mengubah luka lama menjadi iman yang menyelamatkan. Kisah Rahab dan Rut. Rahab di Yosua 2. Rut, ada kitab Rut khusus dari pasal 1 sampai 4. Rahab itu pelacur kelas kakap di Yeriko. Semua petinggi Yeriko sudah pakai jasanya. Dia sampai harus tinggal di perbatasan antara diterima atau tidak, diterima dan ditolak karena pelacur sampah-sampah masyarakat. Namun ketika dia mendengar tentang Allah Israel, dia berkata, "Aku tahu Allah mula Allah yang hidup." Ia menggantung tali merah di jendela, tanda iman dan perlindungan. Dari Rahab lahirlah Boas, sang bangsawan. Dia menikah dengan Salmon, sang bangsawan, seorang pelacur Kanaan. Dan dari Boas, dia juga meniru ayahnya, yang bukan melihat masa lalu orang, bibit, bebet, bobot, semua. Karena hidupnya juga karena kasih karunia. Dia pun menikah dengan Rut, yang juga wanita Moab, bukan wanita Israel. Tapi kesetiaannya memberikan dia penghormatan, menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Namanya disebut untuk mengingatkan perempuan Moab juga punya masa lalu kelam, janda, yang pada saat itu janda itu rendah, saudara. Namun dua perempuan asing, dua kisah duka. Tapi ketika Tuhan menyentuh aib mereka, lahirlah silsilah kasih karunia. Rahab dan Rut ini menjadi leluhur Daud dan akhirnya Kristus. Saudara, tali merah Rahab di jendelanya ini seperti benang kasih karunia yang menembus masa lalu berdarah menuju masa depan kudus. Kasih karunia tidak menghapus masa lalu kita, tapi menenunnya menjadi jalan bagi penebusan. Ada hal-hal yang mungkin kita harap kita bisa hapus dari sejarah hidup kita, saudara. Tapi justru itulah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang lain. Saudara, jangan malu dengan masa lalumu. Ketika Tuhan menyentuhnya, masa lalu bukan lagi aib, tapi altar kesucian. Saudara, pesan yang ketiga dari sini, sentuhan Tuhan atas aib moral. Tuhan menebus yang ternoda menjadi tempat lahirnya kemuliaan. Kisah Batseba dan Maria, saudara, di 2 Samuel 11. Dan juga Maria, kisahnya di Matius 1 ayat 18 sampai 25 khususnya. Saudara, Batseba mungkin di sini hanya disebut istri Uria untuk mengingat dan menghormati Uria, darah yang tidak bersalah karena power abuse-nya Daud. Ini mengingatkan kita semua, dosa Daud dan Batseba itu nyata, tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang membawanya kepada Tuhan dan tidak menghapus namanya dari sejarah. Dari rahim yang pernah ternoda itu lahirlah Salomo, simbol hikmat dan pemulihan. Dan Maria, gadis muda yang mengandung sebelum menikah, disalah mengerti setiap orang, dianggap memalukan, tapi dari rahimnya lahirlah Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, Sang yang Maha Kudus. Dia seperti lilin yang terbakar harus rusak karena api, tapi justru karena terbakarlah dia memancarkan cahaya. Begitu juga kasih karunia bekerja melalui yang hancur. Apa yang dulu menjadi aibmu ketika disentuh kasih karunia Tuhan, itu jadi altar kemuliaan. Batseba menjadi ibu raja, Maria menjadi ibu sang raja Mesias. Karena itu Tuhan pun bisa memakai bagian hidup kita yang paling kelam, asalkan kita mengizinkan Tuhan menyentuhnya. Saudara,
Natal bukan hanya tentang bayi di palungan, tapi tentang Tuhan yang rela masuk ke dalam rahim, yang dituduh, yang ditolak, namun disentuh aibnya dan dijadikan jalan kemuliaan.